Studio. Iya. ID stasiun dulu, enggak ada box pop. Studio. Enggak ada box pop. Studio. Studio. Studio Jasmine gabung ke auditorium. Jasmine gabung ke auditorium. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Siaran RRI Toli-Toli juga didengarkan di Kabupaten Parimo, kemudian juga Kabupaten Buol. Apa kabar untuk warga di Kabupaten Parimo dan Buol juga Toli-Toli yang diguyur hujan sejak subuh tadi ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita masuk dalam sesi dialog interaktif pagi hari ini pendengar. Saya Susanti Akataba bersama Anda, kita akan membahas soal resi gudang terbengkalai, petani kehilangan peluang. Nah, pendengar ada resi gudang yang dibangun di Toli-Toli sejak tahun 2017 dan ini dinilai bahwa kalau kemudian resi gudang ini digunakan maka ada peluang bagi petani untuk menyimpan hasil persawahan mereka dengan kualitas yang bagus. Karena beberapa hari lalu ada yang membuang beras 1 ton tetapi diklarifikasi ini bukan karena kecewa soal harga yang anjlok tetapi memang berasnya yang sudah rusak begitu ya, disimpan lama. Nah, pagi ini kita akan coba membahas bagaimana pemanfaatan resi gudang dengan anggaran yang besar kurang lebih 10 miliar ini anggarannya begitu ya, tetapi belum termanfaatkan. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Yang pertama saya ingin menyapa ada Pak Doni Setiawan, PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Ibu Santi, Bapak-Bapak salam sehat semua. Baik, salam sehat. Semoga di Palu Dinas Perdagangan semuanya karyawannya sehat-sehat ya Pak Doni. Insya Allah, Alhamdulillah Ibu. Baik, kemudian kita bersama dengan Pak Safrudin Sauda. Beliau ini pernah menjabat sebagai pengurus resi gudang begitu ya di tahun 2017 hingga tahun 2020. Mohon diklarifikasi kalau keliru Pak Safrudin. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Safrudin? Ya, mikrofonnya dihidupkan terlebih dahulu Pak. Baik, nanti dibenahi Pak Safrudin ya untuk suaranya ini kami belum bisa dengarkan. Saya menyapa Pak Nyoman Mulyade, anggota DPRD Toli-Toli, Wakil Ketua Komisi B. Selamat pagi Pak Nyoman. Ya, suaranya saya belum dengarkan Pak Nyoman, mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu. Ya, selamat pagi Pak Nyoman. Baik, saya belum dengarkan juga nih suara dari Pak Nyoman. Ya, baik. Ya. Oke. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu, Pak Nyoman dan Pak Doni, saya akan mulai terlebih dahulu dengan Pak Safrudin Sauda. Karena kami mendengar kabar dari Pak Safrudin Sauda bahwa resi gudang di Toli-Toli ini belum digunakan, begitu ya, belum digunakan secara maksimal. Ini anggarannya cukup besar juga untuk membangun resi gudang ini. Padahal di saat petani saat ini kelebihan berasnya tidak terjual, sebenarnya bisa ditampung di sana. Pak Safrudin, ini coba saya tes dulu, suara saya sudah terdengar Pak ya? Ya, terdengar bagus. Baik, Pak Safrudin, ini mungkin bisa digambarkan ke Pak Doni Setiawan selaku PLT Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi, kemudian ada Pak Nyoman Mulyade. Ini bagaimana kondisi resi gudang kita saat ini yang Anda pantau, Pak Safrudin Sauda? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Bapak-Bapak, Pak Kabid dan Pak Nyoman. Kita bisa mendengar suara saya? Ya, bisa terdengar Pak, silakan. Oke. Jadi apa yang ditanyakan tadi Bu? Ya, ini soal resi gudang Pak, yang kabarnya Bapak dulu pernah menjadi pengelolanya, sekarang ini kondisinya bagaimana? Coba digambarkan terlebih dahulu Pak Safrudin. Ya, makasih. Sebelumnya saya klarifikasi dulu bahwa resi gudang itu dibangun bukan 2017 ya, 2014. 2014, oke. 2014. Kemudian kami mengajukan sebagai permohonan untuk menjadi pengelola gudang itu tahun 2016. Dan disetujui, ada pendamping kami pada waktu itu dari salah satu badan usaha swasta dari Palu,
Kemudian kami disetujui tahun 2018. Nah, kemudian dalam satu perjalanan resi gudang ini, kami sebagai SDM yang dilatih di situ, yang pengelolanya adalah Koperasi Unit Desa Antakarya Kecamatan Galang. Jadi kami adalah salah satu sumber daya manusia yang dilatih oleh Bapepti untuk menempatkan sebagai manajer di gudang itu. Namun dalam perjalanan yang kendala pertama yaitu tidak tersosialisasinya dengan bagus masalah sistem resi gudang yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, kenapa saya sampaikan di Sulawesi Tengah? Karena Sulawesi Tengah hanya ada dua gudang yang dibangun oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perdagangan melalui Bapepti, hanya Toli-Toli dan Palu. Kemudian dalam perjalanan itu kami baru satu kali memasukkan beras ke dalam. Kemudian yang satu kelompok tani itu pun tidak memenuhi syarat. Yang mana tidak memenuhi syarat karena terlalu banyak benir dan brokennya. Sehingga yang perlu di sini masalah sosialisasi dari Pemda, pemanfaatan gudang itu dan syarat-syarat apa yang harus dimasukkan di situ. Itu yang terutama, sehingga kendala. Kemudian yang kedua, petani enggan memasukkan di situ bukan karena enggan apa, belum mengetahui manfaat gudang sebenarnya. Termasuk ada pegawai perdagangan, malah pegawai dinas itu yang tidak mengetahui apa SRG itu sebenarnya. Dan sudah booming ini SRG, tapi manfaat SRG itu yang belum diketahui. Itulah salah satu kendala. Yang kedua, mutu beras di Toli-Toli ini memang belum memenuhi standar. Bisa dia memenuhi standar, harus ada pengelolaan yang lebih baik. Yang mana pengelolaan lebih baik, itu walaupun dia menggunakan rice milling bypass, itu harus dia menyaring lagi. Kita tidak bicara kualitas beras dulu Pak Safrudin, karena kemarin kita sudah bicarakan, kita bicara soal resi gudang begitu Pak ya. Tadi Anda sampaikan bahwa pemanfaatan resi gudang ini belum tersosialisasi dengan baik Pak di petani, sehingga mereka enggan untuk memasukkan berasnya di gudang tersebut. Ini kendala spesifiknya apa Pak, supaya kita bisa data di awal dulu begitu ya, apa-apa saja. Kenapa sih petani tidak mau masukkan berasnya di resi gudang ketika resi gudang itu termanfaatkan pada saat Anda kelola beberapa waktu lalu? Sebenarnya petani bukan enggan memasukkan, belum mengetahui sebenarnya. Kalau menurut saya punya pemikiran belum mengetahui apa manfaat resi gudang. Jadi kuncinya di sini harus ada kerjasama sesama kita, elemen pemerintah daerah dan masyarakat. Itu yang terpenting. Itu tidak pernah ada sosialisasi Pak dari dinas terkait atau pada saat Bapak misalnya mengelola gudang SRG itu, kemudian melakukan komunikasi dengan dinas terkait untuk bagaimana mensosialisasikan ini ke petani? Pernah dilakukan itu sosialisasi, kebetulan ada dari Bapepti, dari Kementerian Perdagangan oleh Bapepti turun waktu mengevaluasi sebelum kami disahkan sebagai pengelola. Mereka turun 2 kali dan turunnya itu kami yang memanfaatkan, mempertemukan Pemda, Bapepti dan instansi terkait. Dengan hal itu kami manfaatkan lagi, mengundang seluruh kelompok tani yang ada khususnya hanya di Kecamatan Galang, itu kami undang dengan pengurus-pengurus koperasi, kami undang di gudang langsung bersama instansi terkait. Itu sudah pernah. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya sampai hari ini kita lihat sekarang, dan ini memang perlu sosialis insentif yang paling berlanjut terus sosialisasinya, harusnya kami ingin tahu. Ini kendalanya adalah itu satu saja, belum paham tentang apa manfaat SRG ini sebenarnya. Ketika sosialisasi dilakukan pada waktu itu Pak, adakah masyarakat yang sudah tersosialisasikan mereka kemudian mau memanfaatkan karena sudah tahu begitu? Kurang lebih 300 orang itu masyarakat dihadiri oleh instansi terkait termasuk bank yang hadir waktu sosialisasi. Dan semuanya merespon begitu ya? Ya. Nah ini sebenarnya sosialisasi ini adalah tugas daripada Pemda. Tugas daripada Pemda, tapi Pemda tidak pernah mengadakan sosialisasi. Yang adakan sosialisasi itu hanya kebetulan dari Kementerian Perdagangan itu datang, kami manfaatkanlah ilmu mereka itu. Kemudian kondisi sekarang Pak Safrudin, karena kita bersama Pak Nyoman Mulyada, kemudian ada Pak Doni Setiawan, kondisi sekarang yang di resi gudang yang ada di Toli-Toli ini dari pantauan Anda, bagaimana kondisinya sekarang, termanfaatkankah atau kabarnya sudah ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan Pak?
Kalau gudang sekarang itu sebenarnya masih bisa digunakan, cuma perlu ada pembenahan sedikit, yaitu masalah di atas ventilasi itu, ram-ram kawatnya itu sudah lapuk. Kemudian di dalam juga itu, di dalam gudang Bu, punya rice milling yang kapasitas 20 ton. Nah ini perlu saya jelaskan juga masalah rice milling, sorry bukan rice milling, dryer, mesin dryer atau mesin pengering. Ini perlu diketahui bahwa kenapa masyarakat tani di kita ini tidak memanfaatkan dryer, karena dryer ini kapasitasnya 10 ton. Nah, petani ini kan hanya maksimal mereka punya padi itu 2 ton. Okay. Nah, kalau dryer ini juga hanya digunakan 1-2 ton itu tidak efektif, artinya rugi pengelolanya. Baik, dia harus di atas 2 ton baru bisa dimasukkan ke dalam. Tapi gambaran awal yang bisa Anda sampaikan bahwa sekarang ini resi gudang itu terbengkalai Pak ya, tidak ada aktivitas di sana alias kosong dan sudah mulai rusak begitu Pak? Iya, betul. Oke, ditahan di situ dulu Pak Safrudin. Saya mau minta tanggapan dari Pak Doni Setiawan. Pak Doni langsung ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Safrudin Sauda. Dari Dinas Perdagangan Provinsi mau menanggapi bagaimana Pak soal kondisi resi gudang yang ada? Terima kasih Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Safrudin sebagai pengelola Pak ya, pernah jadi pengelola SRG, dengan saya hormati juga Pak Nyoman. Mohon izin Pak, salam kenal Pak sebagai Wakil Ketua DPR Komisi D Pak Nyoman ya. Ya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya kami sebenarnya juga sangat prihatin dengan kondisi SRG yang ada di Toli-Toli yang sampai saat ini tidak termanfaatkan dan baik. Bahkan kami mendapat informasi hanya efektif nggak sampai 1 tahun, akhirnya resi gudang ini sama sekali tidak bisa termanfaatkan. Mungkin sedikit saya kasih gambaran, Ibu, Bapak, terkait dengan gudang SRG ini, resi gudang ini, sebenarnya manfaatnya bagi masyarakat ini sangat banyak. Terutama khususnya bagi petani-petani yang memiliki komoditi-komoditi unggulan daerah. SRG ini awalnya muncul dikarenakan adanya kondisi petani pada saat panen raya. Ini komoditi-komoditi ini harganya sangat turun, sehingga petani ini sangat dirugikan karena mereka harus menjual ke tengkulak atau sistem ijon, di mana mereka ini membutuhkan juga dana segar untuk menutupi biaya produksi, untuk biaya hidup, dan untuk biaya berproduksi kembali atau menanam kembali. Maka itulah pemerintah dalam hal ini Bapepti mencoba membantu untuk menyediakan resi gudang bagi para petani, di mana nantinya para petani ini bisa menyimpan komoditi mereka di gudang untuk dijadikan sebagai jaminan ke pihak perbankan atau keuangan untuk mendapatkan pinjaman sebagai modal untuk berproduksi kembali. Itu salah satu mungkin manfaatnya. Di samping itu juga selain sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman, masyarakat petani ini juga bisa sekedar menitipkan komoditi mereka untuk nantinya bisa dijual kembali pada saat harga sudah membaik. Tapi dalam hal ini mungkin dikenakan biaya sewa gudang, mungkin seperti kayak begitu. Jadi terkait dengan persyaratan sebagaimana tadi Pak Safrudin sampaikan, bahwa masyarakat juga tidak memahami persyaratan barang yang masuk ke dalam gudang. Sebenarnya itu sudah dituangkan dalam beberapa peraturan Menteri Perdagangan, bahkan mulai dari undang-undangnya, dan sudah dilakukan perubahan beberapa kali. Terakhir ini kalau nggak salah dari Permendag nomor 33 tahun 2020. Di situ sudah dijelaskan bagaimana barang dan persyaratan barang yang dapat disimpan di resi gudang. Salah satu contoh seperti barang-barang apa saja atau komoditi apa saja yang bisa masuk dalam resi gudang itu, kalau kami kutip dari Permendag 33 2020 ini, terdiri dari 18 komoditi, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan,
kepala dan ayam beku karkas. Oke, saya tahan di situ dulu Pak Doni. Itu adalah komoditi yang bisa masukkan ke dalam resi gudang, bisa dalam sistem ini begitu. Tapi pertanyaan kemudian Pak Doni, sebelum saya ke Pak Nyoman Mulyada, ketika resi gudang ini dibangun dengan niat yang baik untuk membantu petani begitu ya, pada saat banyak hasil pertanian di harga anjlok seperti sekarang ini misalnya beras begitu ya. Namun pada kenyataannya tidak termanfaatkan. Petani justru kehilangan peluang yang besar untuk mereka bisa memanfaatkan sistem ini. Ini sudahkah diidentifikasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi? Apa sih yang harus dilakukan agar hanya ada 2 di Sulawesi Tengah, Palu dan Toli-Toli ini bisa termanfaatkan, Pak Doni? Ya, betul sekali Bu. Jadi kami sempat melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang ada di SRG ini, khususnya mungkin kita di kasus di Toli-Toli, seperti Pak Safrudin tadi sampaikan bahwa kita bicara kondisi saat ini Bu ya, kondisi saat ini gudang yang ada di Toli-Toli ini mungkin perlu pembenahan. Jadi seperti kita ketahui bahwa kewenangan tanggung jawab gudang ini karena sudah diserahkan ke daerah, jadi harus pemerintah daerah juga mempunyai komitmen, Bu, komitmen bersama untuk membangun atau memanfaatkan SRG ini. Sebagai contoh, mungkin dari sisi Pemda menyediakan anggaran khusus lah terkait dengan rehabilitas gudang SRG yang ada di Toli-Toli. Kedua juga adanya komitmen bersama mungkin dari Pemda, mungkin mohon izin di sini ada Pak Nyoman nanti terkait dengan sisi penganggaran, pemerintah daerah juga seharusnya menyediakan anggaran terkait dengan pengelolaan ataupun bahkan bisa memberi stimulan atau stimulus kepada masyarakat biar tertarik untuk memanfaatkan resi gudang ini. Sebagai contoh gini, karena di dalam peraturan Permenpan ini sudah dipersyaratkan bahwa barang yang masuk ke dalam resi gudang ini ada 3 persyaratan, yaitu pertama memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan, 2 memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, dan 3 jumlah minimum barang yang disimpan. Kita berbicara standar mutu, ini harus ditetapkan oleh uji mutu dari laboratorium terakreditasi. Ini salah satu persyaratan, seperti Pak Sarfudin sampaikan, mungkin di masyarakat di Toli-Toli hasil komoditinya masih jauh di bawah standar, Pak. Sedangkan di satu sisi harus dilengkapi dengan hasil uji mutu sertifikasi terkait mutu komoditi yang akan dimasukkan resi gudang. Baiklah, ditahan di situ dulu Pak Doni. Saya mau kasih kesempatan terlebih dahulu ke Pak Nyoman Mulyada untuk menanggapi apa yang Pak Doni jelaskan begitu ya pagi hari ini. Pak Nyoman, ini ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Pak Doni Setiawan. Perlu intervensi dari pemerintah, termasuk kualitas, dan ini ternyata belum digunakan, sudah banyak yang rusak. Jadi harus kita perbaiki lagi terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Ini bagaimana Pak Nyoman? Ya, saya belum mendengarkan suaranya Pak Nyoman. Mungkin mikrofonnya dihidupkan dulu Pak ya. Ya, sambil menunggu Pak Nyoman membenahi volume suaranya, saya juga informasikan ke Anda pendengar bisa bergabung di 0852 4248 6001. Bagaimana Pak Nyoman? Sudah bisakah? Ya. Silakan Pak Nyoman. Oke Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Doni Setiawan dari Kementerian atau Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Syarifudin Sauda. Salam hormat kami Pak, Bapak-Bapak Ibu, semua pendengar RRI dimanapun berada. Jadi pada prinsipnya, masalah resi gudang ini, ya saya sempat sebenarnya kunjungan ke sana sebelum saya menjadi anggota DPR untuk memanfaatkan resi gudang ini dalam komoditi jagung. Memang sangat miris Mbak. Saya lihat kondisi gudang yang ada yang sudah diresmikan tersebut, yang sudah diserahkan kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak pengelola, memang belum memenuhi standar. Yang pertama dari struktur bangunannya, lantainya itu belum memenuhi standar untuk kita menyimpan komoditi dalam bentuk logistik. Ini perlu sebenarnya menjadi perhatian buat kita bersama.
pihak-pihak terkait antara pihak pengelola untuk menghubungi, untuk komunikasi dengan pihak pemerintah daerah yang domainnya Dinas Perdagangan dalam masalah ini seperti apa tindak lanjutnya ke depan. Padahal fasilitas yang disediakan di sana ada jemuran, ada kantornya, bahkan ada dryernya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Bicara tentang resi gudang, kita harus mengacu ke awal dari peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang resi gudang itu sendiri. Di sini ada keterkaitan kalau saya melihat. Satu, kalau memang barang pertanian, petani itu sendiri atau pemilik barang. Yang kedua, pengelola. Yang ketiga, yaitu penyedia pendanaan, dalam hal ini adalah bank yang berkompeten masalah itu. Jadi menurut saya, kuncinya sebuah manajemen ini ada di pengelola. Pemerintah dalam hal ini saya sangat setuju, perlu perhatian pemerintah. Mungkin waktu dekat ini saya akan mengambil jalan, yaitu melalui rapat kerja menyangkut hal ini, agar semua elemen komponen yang menyangkut resi gudang itu bisa kita duduk bersama seperti apa. Tetapi pada intinya sebuah manajemen pengelolaan, karena ini semi istilahnya bisnis juga, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak, saya rasa pengelola adalah punya kunci utama dalam memanage ini. Dari segi bangunan sudah siap, dari segi pelatihan sudah siap, gitu. Tergantung sekarang bagaimana kecepatan pengelola dalam mengkomunikasikan antara petani dengan pihak bank, kan begitu saja. Oke. Baik Pak Nyoman. Saya rasa di sini sekat yang belum ketemu, Mbak. Dari sisi pihak bank memberikan suatu stimulus kepada petani dengan jaminan. Ini kan petani menaruh barangnya di gudang, pengelola mengeluarkan resi gudang sebagai jaminan. Itu sebenarnya esensinya ini barang. Sekarang bank ini berani nggak memberikan jaminan dengan dasar-dasar yang dikelola oleh pengelola. Kan begitu. Baik, ya, kabarnya Pak, saya kemarin sebelum diskusi ini dilaksanakan, saya juga sempat berbicara dengan Pak Safrudin. Kabarnya sudah pernah komunikasi dengan pihak perbankan. Tapi supaya Pak Nyoman mendengarkan dan juga Pak Doni, saya tanya langsung kembali ya ke Pak Safrudin. Pak Safrudin kan sudah pernah uji coba di 2017. Bagaimana respon bank pada saat itu? Ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Nyoman. Silakan Pak Safrudin. Oke, makasih. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kalau bank itu memang beliau siap. Pada tahun 2018 itu mereka pernah menyiapkan dana itu 16 miliar Pak untuk resi gudang ini. Cuman memang tidak termanfaatkan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kami uji coba pada saat itu dan salah satu kelompok dari TND memasukkan, belum kami langsung jadi pengelola, kami masih didampingi oleh BGR. Lalu, kemudian kami masukkan itu uji coba 27 ton. Ternyata yang UB Jaksasma ini dari Bulog atau penguji mutu itu tidak dia punya tinggi sekali, broken, sehingga BGR ini tidak mengeluarkan resi, padahal bank menunggu, sehingga kami sempat berbantahan dengan BGR. Ini kan kalau hanya dia punya broken ini kan bisa dimakan, kecuali menir yang telah bani. Ternyata dia tidak berani mengeluarkan pada saat itu. Itu kendalanya ya. Padahal bank sudah merespon. Ada berapa belas? Kalau bank Bu sampai hari ini tidak tahu kalau sudah pensiun. Kalau bank sampai hari ini respon sekali. Bahkan kami hampir tiap hari menelpon dengan Pak Widodo pada saat itu. Baiklah, ditahan dulu. Saya sebelum jeda, saya mau minta langsung tanggapan Pak Nyoman. Ternyata dari pihak perbankan juga merespon, tetapi ada kaitan dengan mutu seperti dijelaskan Pak Safrudin. Silakan ditanggapi Pak Nyoman. Pak Nyoman. Halo Mbak. Ya. Silakan ditanggapi. Pada prinsipnya begini, bicara jaminan itu tergantung jaminan. Karena dalam bentuk barang tentu tergantung kualitinya. Tentu bank atau pihak ketiga atau pihak lain punya namanya QC, quality control. Kalau quality controlnya mengatakan tidak memenuhi syarat, ya bank itu tentu pasti punya resiko yang besar untuk memberikan stimulus. Sekarang yang jadi target kita, contoh mungkin itu dalam bentuk beras. Beras ini kan tingkat resikonya tinggi.
Bulog saja mungkin cuma di Toli-Toli atau di Sulawesi Tengah yang berani membeli beras. Bulog-bulog di tempat lain saya kunjungan ke Sulsel itu dalam bentuk apa? Gabah kering giling. Karena tingkat resiko untuk menyimpan dalam waktu yang lama, menunggu harga yang lebih tinggi, itu saya rasa lebih aman. Inilah yang perlu menjadi PR buat kita bersama, termasuk PR buat saya juga di DPR. Kemarin juga saya ketemu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pak Rustam untuk mendiskusikan ini bagaimana, karena kita target resi gudang ini kan pertanian dengan perkebunan, Mbak. Target kita, tujuan esensinya untuk ditaruh di Toli-Toli itu kan pertanian dan perkebunan. Bagaimana seperti yang disampaikan tadi dari Dinas Perdagangan, Pak Doni, agar petani tidak memanfaatkan yang instan seperti Pajeko, apa lain sebagainya yang bunganya memberatkan petani. Kan itu sebenarnya esensinya. Baik. Nah, tugas kita bersama inilah bukan hanya dari segi sosialisasi, tetapi turun ke lapangan memberikan edukasi. Edukasi secara utuh tentang quality. Ini yang utama. Baiklah. Seperti yang diskusi kita kemarin, masalah gabah kemarin. Ini quality. Petani ini belum tertanamkan tentang memilih kualitas daripada kuantitas gitu loh. Baiklah, Pak Nyoman, ditahan lagi. Saya langsung ke Pak Doni. Pak Doni, kita tentu prihatin Pak Doni. Ketika Toli-Toli dipilih selain Kota Palu untuk ada resi gudangnya, tentu sudah ada perencanaan bahwa ketika resi gudang dibangun, tentu dari aspek kualitas ini juga mulai diperbaiki sejak awal, begitu di tahap perencanaan. Kemudian juga sosialisasinya kepada petani juga tentu dimaksimalkan, sehingga pada saat bangunan puluhan miliar jadi, ini semuanya sudah siap. Tetapi nyatanya bangunannya jadi, kemudian banyak yang tidak siap, sehingga rugi juga negara membangun resi gudang ini. Ini bagaimana Pak Doni menanggapi? Ya, terima kasih Bu. Mungkin kita tidak usah lagi berpikir ke belakang, kenapa-kenapa. Ini ibarat kita mulai baru lagi. Jadi kami berharap adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pelaku-pelaku lainnya untuk duduk bersama seperti tadi. Mungkin insya Allah nanti bisa dimediasi dengan Pak Nyoman di DPR. Duduk bersama bagaimana menata kembali, memfungsikan kembali SRG ini. Diawali dengan apa? Melakukan rehabilitas gedung, melakukan untuk manajerialnya, bagaimana pengelolaannya, sistemnya, kelembagaannya diperkuat, dan sebagainya. Dan yang pasti semua ini membutuhkan biaya awal. Kami berharap juga pemerintah daerah sedikit menyisihkan anggarannya untuk melakukan itu, termasuk nanti sosialisasi ke depan. Sangat banyak Bu manfaatnya ini. Kalau di dalam SRG ini sudah disediakan sarana-prasarana pendukung seperti pengering padi, mungkin nanti berikutnya akan dikembangkan lagi. Ini jadi kayak mesin-mesin duit lah buat daerah juga. Semua sarana prasarana disiapkan nantinya bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan penerimaan atau pendapatan buat daerah. Terkait dengan mutu, masyarakat juga harus diberi pemahaman bagaimana standar mutu. Yang pasti, seperti Pak Nyoman sampaikan tadi, perbankan tidak akan menerima barang bentuk apapun kalau kualitasnya tidak ada yang menjamin. Lah, untuk komoditi pertanian perkebunan ini, siapa yang bisa menjamin? Salah satunya lembaga penilai kesesuaian. Mohon izin Ibu, saya sedikit menyampaikan, di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi, kami ada salah satu UPT yang kebetulan saya sekarang menjabat di sini, yaitu UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Ini salah satu lembaga yang diakui akreditasnya untuk mengeluarkan sertifikasi uji mutu terhadap komoditi. Kedepan mungkin kami siap membantu daerah apabila membutuhkan atau menggandeng kami juga sebagai dalam masuk sistem. Karena memang harus disediakan LPK yang melakukan penilaian terhadap mutunya ini. Kami siap membantu. Bahkan saya berpikir kita bisa memberi stimulan. Kami bisa membantu. Mungkin semua biaya ini kan ada biayanya. Ada di Perda ada biaya untuk pengujian. Mungkin dengan duduk bersama nanti kita bisa memberi stimulus dalam bentuk mungkin diskon 50% atau berapa untuk pemerintah lah. Biar nanti tidak membebankan masyarakat atau petani. Mungkin itu mungkin. Baik, Pak Doni, kalau tadi Pak Doni mengatakan bahwa kita tidak usah bicara masa lalu lagi. Sekarang bagaimana kita mencari solusi begitu ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda, Pak Doni, Pak Nyoman, kemudian Pak Safrudin. Kalau kita mau mencari solusi supaya sistem resi gudang ini berjalan maksimal, kita harus mulai dari mana dulu? Mutunya dulu kah? Ataukah penguatan
perawatannya ke petani atau gudangnya dulu diperbaharui? Karena kita khawatir juga jangan sampai kalau gudangnya dulu diperbaharui, yang lain tidak jalan nanti sama saja begitu ya. Seperti sebelum di awal-awal resi gudang itu dibangun. Tetapi sebelum kita bahas ini, pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan Anda juga menyampaikan opini Anda di 0852 4248 6001 setelah jeda berikut ini. Mama, pergi kamu main ya? Oh iya, jangan lama-lama. Oke. Mama, Ya, Laika harus bermain. Suka makan sekali. iya, tapi cuci tangan dulu ah. Tidak mau. Tidak boleh begitu sayang, nanti suruh masuk virus. Virus itu apa, Mama? Virus itu kuman. Kuman? Apalagi itu, Mama? Kuman itu kotoran sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit? Laika tidak mau sakit. Mau suka makan. Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya. Laika, Ya, Ma. Ada sayang, ada. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan kita masih bersama dengan Pak Safrudin Sauda selaku pengurus Resi Gudang, mantan pengurus Resi Gudang di Toli-Toli yang letaknya di Kecamatan Galang begitu ya. Kemudian Pak Doni Setiawan, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, juga ada Pak Nyoman Mulyada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli. Saya buka opini publik di 0852 4248 6001. Anda bisa juga memberikan masukan Anda pendengar. Kita tentu bicara soal solusi untuk saat ini di segmen akhir begitu ya. Bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk memaksimalkan sistem resi gudang di Toli-Toli. Saya akan ke Pak Safrudin Sauda terlebih dahulu, tapi mungkin sudah ada yang bergabung ya, kita menyapa penelpon dulu. Pak Nyoman, Pak Doni, dan Pak Safrudin, ini sudah ada penelpon yang bergabung, kemudian ada juga yang mengirimkan pesan begitu ya, soal letak gudang, resi gudang ini di mana, kemudian kapasitasnya berapa ribu ton. Tetapi sebelumnya saya coba menyapa, ini ada penelpon, ada Pak Alibaba. Assalamualaikum, Pak Alibaba di Lantapan ya. Assalamualaikum Pak Alibaba. Baik, terputus ya, kita bersama dengan Pak Alibaba. Nanti bisa dicoba kembali di 0852 4248 6001. Ini ada SMS yang masuk menanyakan soal letak gudangnya di mana dan kapasitasnya berapa ribu ton. Coba saya tanyakan ke Pak Safrudin Sauda yang pernah mengelola. Waktu Anda mengelola itu kapasitasnya berapa banyak di sana yang bisa ditampung, Pak Safrudin? Oke, terima kasih. Kalau SRG itu letaknya gudang SRG itu letaknya di Desa Tende, Kecamatan Galang. Kemudian kapasitasnya itu kurang lebih 40.000 ton. Luas gudangnya itu 1.500 meter persegi. Oke, itu informasi yang bisa dibagikan ke publik ya. Tapi kita sudah bersama Pak Alibaba di Lantapan. Pak Safrudin, saya coba menyapa kembali. Assalamualaikum Pak Alibaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Alibaba. Halo? Ya, silakan Pak. Saya sudah bisa mendengar suara. Assalamualaikum para bapak-bapak narasumber. Kita tadi berbicara tentang gudang. Maksudnya ini, gudang ini apakah untuk per orang maksudnya per petani? Untuk disewakan petani. Kalau itu untuk disewa petani, saya kira tidak bisa, Pak. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena itu harus kadar airnya barangkali 0%. Nah, ini yang bikin kendala untuk petani ini, apalagi kalau musim pas panen musim hujan seperti begini, itu yang susah. Nah, seperti apa tadi dikatakan oleh Kak Safrudin tadi itu, bahwa petani di sini rata-rata hanya mempunyai hasil 2,5 ton saja per hektarnya. Nah, sedangkan petani di sini bukan pemilik sawah, hanya pekerja. Mungkin dia sewa umpamanya, saya punya, maksud saya bagi dua, sawah saya bagi dua dengan pekerja. Nanti ada lagi yang lainnya begitu. Mau digabung itu menjadi 10 ton tidak bisa.
Nah, jadi kalau saran saya Pak, begini, yang seharusnya ini harus ada, apakah BUMD kabupaten, apakah ada pengusaha yang membeli gabah. Itulah yang dia inginkan petani kita. Begitu ada hasil sawahnya habis dikombain, habis dipanen, langsung dia mau jual supaya langsung ada duitnya. Kalau mau seperti ambil uang di bank, dia tidak bisa. Karena dia sudah itu dia mau belanja. Sudah itu dia belanja hari-hari, sudah itu juga dipakai untuk menyekolahkan anaknya. Baik. Sudah itu mau bayar pupuknya. Jadi kalau mau disimpan itu, baru ambil uang bank, saya kira tidak cocok, Pak. Baiklah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alibaba. Saya coba minta tanggapan Pak Doni Setiawan terlebih dahulu. Pak Doni, silakan ditanggapi, tadi ada penelpon Pak Alibaba dari Desa Lantapan. Terima kasih Pak Alibaba atas responnya. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan bahwa masyarakat ini sebenarnya kalau kami simpulkan masyarakat tidak mengetahui standar mutu atau kualitas barang yang harus masuk ke dalam resi gudang. Untuk itulah perlu adanya pemahaman edukasi kepada masyarakat bagaimana menerapkan standar mutu beras, contoh kasus beras yang bisa masuk ke dalam resi gudang. Memang seperti saya sampaikan tadi Ibu, kita menjamin sesuatu harus juga dijamin dengan kualitas yang baik. Untuk itulah masyarakat perlu ada edukasi. Sepengetahuan kami juga biasa melakukan identifikasi mutu beras di Toli-Toli. Memang mutu beras di sana itu masih di bawah standar Ibu. Jadi untuk itulah perlu adanya edukasi yang kemungkinan kenapa mutu beras itu kurang baik di Toli-Toli, bisa jadi pada saat penanganan pasca panen. Itu yang paling banyak bermasalah di situ. Seperti Kemudian, banyak pecah dan sebagainya. Kemudian Terkait Pak dengan, Doni, ya soal ini Pak Doni, kan petani biasanya cuma menghasilkan 2 ton per mereka punya sawah begitu. Ini bagaimana nanti sistemnya? Padahal ada aturannya juga lain di resi gudang. Ya, mungkin itu tadi Bu, resi gudang mempunyai persyaratan juga minimal barang yang bisa masuk. Seperti mungkin saya tidak tahu teknisnya di sana, mungkin seperti Pak Safrudin sampaikan 10 ton Pak ya sekali minimal masuk, itu bisa disiasati Bu, mungkin tidak secara perorangan tapi dalam kelompok tani, Itu sebenarnya banyak solusi bisa dilakukan di situ. Jadi tidak secara perorangan tapi beberapa kelompok tani dikumpulkan jadi satu untuk bisa memasukkan barangnya ke resi gudang dengan catatan memenuhi standar kualitas tadi. Terkait dengan tadi juga terkait harapan Pak Alibaba adanya BUMD yang menampung, sebenarnya memang solusinya salah satu solusi ini, SRG inilah salah satu solusi tadi. SRG ini bisa dikelola BUMD, koperasi dan sebagainya. Salah satu bentuknya ya SRG ini, sistem resi gudang. Itu jadi petani bisa mendapatkan uang segar dengan cara penyimpanan sebagai jaminan untuk melakukan sebagai tambahan modal untuk berikutnya. Begitu Bu yang bisa saya sampaikan. Pak Doni, Pak Nyoman dan Pak Safrudin, kita sudah berada di sesi akhir, tetapi kita ingin tentu diskusi ini nanti ada tindak lanjut begitu dalam waktu dekat yang bisa kita ambil solusinya. Petani juga mendapatkan solusi, apalagi sudah ada insiden mereka menyimpan beras kemudian mengalami kerusakan. Saya akan mulai dengan Pak Safrudin Sauda terlebih dahulu di sesi akhir. Kalau kemudian kita mau memanfaatkan resi gudang ini Pak, kita mau manfaatkan untuk petani begitu, kita harus mulai dari mana Pak? Karena ternyata dari diskusi kita ada banyak permasalahan, mulai dari soal kualitas, kemudian gudangnya mulai juga mengalami kerusakan dan ketidakpahaman petani juga soal ini. Kita mau mulai dari mana kalau kemudian kita mau manfaatkan resi gudang ini Pak Safrudin? Oke, makasih. Saya sedikit klarifikasi tentang syarat-syarat untuk masuk ke gudang. Itu bukan dia punya kapasitas harus 10 ton. Tidak, yang saya maksud tadi 10 ton itu adalah dryernya yang ada di dalam itu kapasitas 10 ton. Kalau untuk penitipan barang di situ 500 kilo pun belum boleh. Nah, syarat seperti yang saya sampaikan, siapa saja yang memasukkan barang di dalam, yaitu para petani, kelompok tani, koperasi, itu atau pengusaha yang bergerak di bidang pertanian yang dipersyaratkan oleh SRG. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa di Toli-Toli ini yang mempunyai izin, walaupun misalnya komoditi itu ada 14 waktu itu, sekarang kan sudah 18,
dan 14, tapi toli-toli kami diberi izin pada saat itu hanya 3 komoditi. Komoditi mana saja? Yang pertama itu gabah, beras, kemudian jagung. Kemudian kami usulkan kemarin dengan Kopra, itu dia punya apa namanya, baunya dengan Kopra akan tercampur dengan beras, itu nggak bisa. Baik. Sebelum jadi dilanjutkan, hanya 3 itu. Ya. Sebelum dilanjutkan Pak Safrudin, kita punya penelpon lagi, ada Pak Gobel ya yang bergabung. Ya, sayang sekali terputus Pak Gobel ini. Berarti kita bisa gabah juga begitu ya Pak Safrudin? Tapi jadi perlu saya jelaskan solusi di sini apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Toli-toli ini, tradisi petani toli-toli itu hanya kebanyakan mereka itu mengelola beras. Sebaiknya mereka itu menyimpan gabah. Gabah agar kenapa? Gabah ini kan daya penyimpannya agak lama. Kemudian perlu diketahui bahwa berapa lama sebenarnya harus disimpan beras di situ. Itu punya standar. Kemudian ada yang bertanya kemarin, katanya SRG ini harus ada pembayarannya. Itu sebenarnya yang dibayar itu adalah masalah lembaga penyesuaian, pengujian mutu, kemudian asuransinya. Nah, dan itu terjangkau, berapa bisa dibayar? Mungkin kasih gambaran dulu. Bayarannya berapa dalam 1 ton, Pak? Ini bukan kesepakatan, cuma teman-teman seluruh Indonesia ini mewajibkan kepada petani itu Rp100 per kilo. Rp100 per kilo ya? Ya. Berarti kalau dalam 1 ton Rp1 juta, begitu ya? Tidak, 100.000. 100.000, oke. Mohon maaf, ya. Nah, kalau di toli-toli kemarin kami uji coba sosialisasikan untuk langkah awal itu gratis. Oke, untuk baik. memasuk penitipannya. Nah, cuman dalam hal ini kalau dia melewati 3 bulan tentu ada pembiayaan. Karena kenapa? Kami justru itu kami sarankan terutama kepada Pak Nyoman, selama Pak Nyoman barangkali bisa diusulkan untuk pemanfaatan berikutnya agar kiranya untuk 1 bulan langkah awal memperbaiki mutu petani, kita gratiskan penitipan di dalam. Baiklah. Dengan catatan Pemda yang membayarkan lembaga penyesuaian dan asuransinya. Baik. Barangkali itu yang perlu. Itu sarannya. Mengenai mutu, Bu, yang saya sampaikan sekali lagi, mengenai mutu, barangkali kita sosialisasikan kepada masyarakat agar kiranya jangan cepat-cepat menggiling kecuali kebutuhan makannya. Baiklah. Kalau untuk mencari uang, ya gabah. Baik. Seperti itu. Baiklah Pak Safrudin. Sayang sekali waktu kita terbatas, jadi saya harus potong ya apa yang disampaikan oleh Pak Safrudin. Saya mau ke Pak Nyoman Mulyada. Pak Nyoman, strategi apa yang bisa kita lakukan Pak Nyoman untuk bisa memanfaatkan resi gudang itu? Tentu harus dimulai dari mana begitu Pak Nyoman, supaya tidak salah ambil langkah lagi kita ini dan terbengkalai lagi, kita khawatir di masa depan begitu Pak Nyoman. Ya, pada prinsipnya tadi kita sudah ada jawaban. Ada 3 komoditi yaitu padi, beras, dengan jagung. Tentu di sini ada ranah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sering saya diskusikan ini barang. Bahwa kita Sulawesi Tengah ini, minta maaf Pak Doni, pertanian kita paling terbelakang di antara provinsi lain di wilayah areal Sulawesi. Saya berkunjung, nggak usah jauh-jauh, saya berkunjung ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya berkunjung ke daerah Kolaka Utara. Di situ tidak ada masyarakat namanya sudah jual beras. Yang mereka adalah jual gabah. Makanya mulai pasca tanam, pasca panen pasti bersama. Karena serentak. Mereka habis panen sudah dapat duit. Tugasnya resi ini bermain di ranah mana? Kan itu dipetakan dulu. Ini kan ada klaster. Gitu. Tugasnya yaitu ada pengusaha bagian dryer. Karena minta maaf Pak, yang namanya barang, karena kita konsentrasi di gabah ya. Namanya gabah, kalau jemur misalnya lewat lantai jemur, antar petani A sampai petani Z, itu tingkat kekeringannya pasti berbeda. Dan itu menyangkut tentang risiko barang itu sendiri. Menurut saya, sistem di pertanian inilah kita benahi dulu. Saya rasa kalau sistem sudah dibenahi, tentu ada pihak-pihak pengusaha yang akan muncul dalam pergulatan ekonomi tersebut. Gitu. Pengusahanya bisa saja dia kekurangan uang, dia dryer dulu ini barang, berapa ton misalnya 500 ton masuk, dia simpan di resi gudang untuk menunggu harga beras yang bagus. Sebagai juga penyediaan logistik kita, ketahanan pangan kita.
Ini adalah satu ikatan yang tidak bisa terlepas apabila sistem itu tidak kita perbaiki mulai sejak dini. Gitu loh. Sulawesi Selatan sudah sangat mapan. Sulawesi Tenggara aja sangat sekali mapan. Kita di sini dryer kapasitas 10 ton. Saya minta maaf, basic saya bukan hanya sebagai anggota DPR, Pak Doni. Saya sebagai pengusaha juga. Saya kemarin beli gabah sampai di daerah Toribulu, daerah Sibuang. Karena kemampuan dryer kita tidak mumpuni, akhirnya berisiko tentang ekonomi kita. Nah, inilah yang perlu jaringan komunikasi lintas dinas, lintas sektor. Dan ini menjadi PR juga, tidak ada kualitas yang bagus apabila manajemen pengelolaan itu tidak bagus. Inilah perlu yang menjadi PR kita bersama seperti tadi saya bilang. Dalam waktu dekat ini, karena ini resi gudang ini menyangkut tentang kualitas, menyangkut tentang kuantiti juga, menyangkut tentang manajemen juga, tentu kita libatkan dinas-dinas terkait untuk duduk bersama. Tentu nanti saya minta dukungannya dengan Dinas Perdagangan Provinsi dalam hal kualitinya seperti apa, gitu. Dalam hal-hal lain pemasarannya seperti apa, gitu. Ini petunjuk-petunjuk yang sangat penting sebagai bahan nanti kita kaji bersama untuk kita dudukkan bersama agar ada keputusan final. Hulunya apa? Yaitu kualitas. Ya, hulunya dinas terkait yang punya PR, gitu loh. Dinas terkait yang punya PR. Seperti apa sistem kita? Nanti masalah pihak ketiga siapa, saya rasa itu tidak terlalu sulit. Apabila sistem itu sudah ada, masyarakat teredukasi, masyarakat paham tentang profit oriented yang mereka dapat kalau sistem itu dijalankan, saya rasa itu berjalan secara alamiah. Oke. Ya. Daerah lain pun seperti itu awalnya, Mbak. Misalnya, jual gabah rugi, karena tidak teredukasi. Dari gabah misalnya kering panen menjadi beras itu berapa persen? Itu mereka tidak paham. Keuntungannya jual gabah basah berapa? Mereka tidak paham. Inilah edukasi yang perlu kita sampaikan agar sistem yang sudah upgrade seperti sekarang sistem gabah itu bisa kita jalankan. Dan Bulog pun saya rasa kalau di sini sudah sistem itu ada, Bulog itu bukan beli beras lagi. Kalau gabah itu yang penting kering, kadar airnya sekian persen, quality controlnya sampaikan, saya rasa tidak pusing. Beda dengan beras, Mbak. Beras itu patahannya, brokennya sekian, benirnya sekian, itu sangat riskan. Saya lihat. Itu Mbak, terima kasih. Baiklah Pak Nyoman, ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Mulyada. Tapi saya ke Pak Doni. Pak Doni, apa yang bisa Anda sampaikan di bagian akhir diskusi kita untuk mendukung agar sistem resi gudang ini bisa termanfaatkan? Kalau tadi dari Pak Nyoman semuanya nih harus diperbaiki begitu ya. Pak Doni, silakan Pak Doni. Bicara SRG ini kan di hilirnya. Kita tidak bisa hanya fokus di hilir, seperti Pak Nyoman tadi sampaikan. Tapi kita juga harus fokus bagaimana pembenahan hilirnya ini, terkait sistem resi gudangnya ini. Kita harus perkuat kelembagaannya, perkuat manajerialnya di dalam, kerjasamanya dengan stakeholder. Itu semua yang kita, dan bagaimana pasarnya nanti. Jadi tidak hanya sekedar disimpan, kita bisa juga memasarkan nanti ini produk-produk yang ada di resi gudang ini biar bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Terlepas dari itu juga bicara terkait mutu harus bersama-sama secara simultan kita bergerak di Dinas Pertanian juga harus mengedukasi secara intens kepada masyarakat terhadap kualitas pertanian kita. Memang Pak, saya sangat prihatin sebenarnya jika dibandingkan dengan Sulawesi Selatan kualitas mutu beras kita jauh di bawah. Itu yang menurut pengamatan kami di lapangan, informasi bahwa itu tergantung dari sarana mesin yang dimiliki setiap petani atau penggiling-penggiling padi. Memang sangat beda jauh. Ya kami harapkan ke depan bersyukurlah kalau seandainya SRG bisa memfasilitasi sarana prasarana itu ke depan. Tapi yang pasti kita harus jalan secara berbarengan, bagaimana kita perbaiki hilir, bagaimana kita perbaiki dari hulunya juga. Itu memang harus ada komitmen yang kuat dari Pemda, Pak. Kami berharap Pemda Toli-Toli bersama Bapak Dewan, Pak Nyoman, tolong difasilitasi, Pak. Tolong difasilitasi Pemda dan masyarakat di sana agar dapat memanfaatkan SRG ini. Kami, Pak, Dinas Provinsi siap membantu. Dari sisi mutu, kami punya laboratorium untuk pengujian mutu. Dan kami terakreditas untuk mengeluarkan sertifikasi uji mutu. Seandainya nanti ada hal-hal yang perlu dibicarakan teknis, kami siap, Pak. Nanti kami siap melakukan itu. Terima kasih, Pak.
Baiklah. Baik, kita masih punya 2 menit. Saya minta Pak Nyoman kembali mungkin menanggapi 1 menit, kemudian nanti saya kasih waktu juga kepada Pak Safrudin. Silakan Pak Nyoman, masih ada yang mau ditanggapi yang dijelaskan oleh Pak Doni tadi? Ya, terima kasih Pak Doni atas responnya, dan ini menjadi PR kita bersama. Waktu dekat ini mungkin Pak Safrudin, saya minta waktunya kita undang rapat kerja duduk bersama. Saya akan undang dinas-dinas terkait menyangkut tentang pemanfaatan 3 komoditi yang seperti Pak Safrudin sampaikan. Mudah-mudahan habis Lebaran Idul Adha kita akan duduk bersama agar pemanfaatan segala bentuk permasalahan yang ada di dalam case-case-nya, baik case, kita bisa petakan dan ke depan kita punya grand design. Karena apa yang disampaikan Pak Doni tadi, resi gudang ini adalah bagian dari hilir dan itu menjadi hulu sebuah proses selanjutnya. Saya rasa nanti kita petakan bersama, dudukan bersama agar kita punya grand design, konsep bersama nantinya yang berjalan secara simultan bersama-sama, punya semangat yang sama untuk memajukan ekonomi masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja closing saya, Mbak. Baiklah, Pak Safrudin, ini langsung direspon oleh DPRD, akan ada rapat kerja yang dilakukan pasca Idul Adha nanti. Ini bagaimana Anda meresponnya, Pak Safrudin? Oke, makasih banyak. Makasih juga kepada Pak Dewan. Itu yang langkah-langkah yang bagus dan ditunggu sebenarnya kami selaku masyarakat, walaupun misalnya di luar pengelola, masyarakat ini yang kami tunggu. Dan apabila duduk bersama, kami siap selaku pembicara menyampaikan pemanfaatan daripada SRG ini, gunanya apa, kemudian sampai mutu undang-undangnya dan sebagainya, itu kami siap memaparkan kepada Pemda agar semua paham tentang SRG ini apa. Sehingga Pemda juga melalui dinas-dinasnya menyampaikan ke seluruh masyarakat, terutama kepada PPL, dan menyampaikan kepada para petani agar SRG ini termanfaatkan. Demikian, Mbak. Baiklah. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Doni Setiawan, PLT Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sudah hadir melalui Zoom ya untuk hari ini dalam diskusi RRI. Pak Nyoman Mulyada, terima kasih banyak untuk waktunya dan responnya yang cepat untuk segera menggelar rapat begitu ya bersama dengan pihak terkait untuk membahas soal ini. Juga Pak Safrudin Sauda, terima kasih banyak untuk waktunya di RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentu kalau mendengarkan hasil akhir dari diskusi ini akan terbuka peluang begitu ya bagi petani untuk bisa memanfaatkan resi gudang menjadi solusi ketika kemudian komoditi pertanian kita hasilnya melimpah, ini bisa memanfaatkan resi gudang, sehingga kalau judul kita resi gudang terbengkalai, petani kehilangan peluang, maka semoga saja dengan adanya diskusi ini kemudian sudah ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten seperti DPRD Toli-Toli dan juga perdagangan, termasuk mantan pengelola resi gudang. Ini tentu ada solusi dan menciptakan peluang baru bagi petani yang saat ini bingung mau menyimpan berasnya di mana, apalagi sekarang cuaca tidak mendukung begitu ya, dan mereka masih punya banyak stok beras di rumah masing-masing. Dan akhirnya pendengar, kami akhiri sesi dialog interaktif pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hijau kuning berhamparan di Pak Doni. Terima kasih Pak Nyoman, titip Toli-Toli Pak.